Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 24 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Dewa juga dia berhenti dulu di sebuah masjid. Dia juga akan sembahyang dulu. Lalu di situ terlihat Dewa juga dia sampai ke masjid itu dan dia juga turun dari motor dan langsung ke dalam masjid untuk sembahyang. Dia juga berdoa kepada Yang Maha Kuasa, minta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Singkat cerita, dia juga sudah sembahyang, dia juga keluar dari masjid. Pas dia mau berangkat, dia mau pergi lagi menuju ke tempat di mana Junior berada. Di sini juga Nana sangat kaget melihat BM mobil yang ada dekat motornya dia. Lalu Nana juga mengambil HP dan disamakan dengan BE yang dikasih oleh si Alia si Relator. Ternyata itu adalah mobil yang ditaruh Junior oleh si Ken Kevin. Singkat cerita di sini pas Nana sama Dewa bingung, tiba-tiba datanglah supir mobil itu. Lalu Dewa juga memanggil supir itu dan di sini supir ini juga menghampiri Dewa. Lalu Dewa juga ngomong kepada supir ini dan juga mengatakan semuanya kepada supir mobil pickup ini. Lalu mobil pickup ini juga dia sangat kaget dan juga dia juga mengatakan kepada Dewa bahwa saya pernah kejadian waktu malam-malam ada kejadian yaitu mendengar suara bayi. Lalu di sini terlihat Dewa juga dia mengatakan kepada supir ini, bisa Bapak antar ke tempat waktu Bapak ada yang aneh, kata Dewa. Singkat cerita, supir ini juga mengantarkan Dewa ke tempat di mana waktu dia merasa ada suara bayi. Sampai sini dia juga langsung turun dari mobil dan menunjukkan, disinilah Pak, saya waktu di malam itu ada suara bayi, tapi tiba-tiba suara bayi itu hilang, kata supir pickup ini. Dia juga sudah mengasihkan tahu kepada Nana sama Dewa. Dia juga pergi dari hadapan Nana sama Dewa. Lalu terlihat Dewa sama Nana juga dia kokore, dia juga mencari kalau ada bukti-bukti di sana. Tiba-tiba di sini Nana juga menemukan bukti yaitu paniti yang pemberiannya Nek Ratu. Lalu Nana juga dia ngomong kepada Dewa, ini benar-benar Junior jatuh di sini, Mas, kata Nana kepada Dewa. Lalu pas di sini dia lagi panik, dia akan menanyakan ke warga yang ada di sana. Tiba-tiba Bu Lilis dia yang pulang dari pasar, dia sangat kaget ada orang yang lagi mencari-cari bayi. Terlihat Nana sama Dewa juga dia akan pergi dari tempat itu. Tiba-tiba Bu Lilis juga memanggil Nana sama Dewa. Dia juga langsung menghampiri Nana sama Dewa. Lalu Bu Lilis juga ngomong kepada Nana sama Dewa, ibu ini sama bapak mencari bayi ya? Iya, kata Dewa kepada Bu Lilis. Lalu Bu Lilis juga mengatakan bahwa saya menemukan bayi di semak-semak itu, kata Bu Lilis. Di sini Dewa juga dia kaget dan senang dan Nana juga terlihat langsung mengambil HP. Dan HP juga dia ditunjukkan fotonya Junior kepada Bu Lilis. Lalu pas Nana mengasih tahu dan melihatkan foto Junior kepada Bu Lilis, dan Bu Lilis juga mengatakan iya itu bayinya, kata Bu Lilis. Saya menemukan bayi itu di sana, kata Bu Lilis. Lalu di sini Bu Lilis juga sudah ngomong kepada Dewa kayak gitu, dan Dewa juga ngomong kepada Bu Lilis, sekarang bagaimana keadaan Junior anak saya? Alhamdulillah anak ibu sama bapak sehat, kata Bu Lilis kepada Dewa. Dan dia ada di majikan saya, kata Bu Lilis kepada Nana sama Dewa. Nana sama Dewa juga sangat senang dan Dewa juga langsung memeluk Nana dengan penuh kasih sayang. Lalu terlihat di sisi lain anak buahnya si Ken Tony yaitu disuruh si Ken Kevin, dia melihat mobil pickup di depan. Dia juga langsung mengejar dan dia juga menghadang mobil pickup itu. Singkat cerita di sini si Ken Tony juga dia ngomong kepada mobil pickup itu minta diantarkan kemana waktu terjadinya bayi itu. Di sini supir mobil pickup itu juga dia ngomong kepada si Ken Kevin, tadi ada suami istri yang mencari bayi. Saya sudah diantarkan waktu saya mendengar malam-malam itu mendengar suara bayi. Saya sudah diantarkan ke sana. Lalu si Ken Tony juga dia minta diantarkan ke tempat itu. Lalu di sisi lain terlihat di sini di rumahnya Pak Kardi, dia yang lagi menggendong Junior. Tiba-tiba Mbak Lia yang pulang dari toilet, dia juga menghampiri Mbak Kardi. Lalu Mbak Lia juga ngomong kepada Mbak Kardi, Pak, bagaimana saya kalau menggendong bayi itu? Saya pengen menggendong bayi itu, kata Mbak Lia kepada Pak Kardi.
Pak Kardi juga dia mengasihkan Junior kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga sangat senang dan dia juga menimbang-nimbang Junior. Pas dia lagi menimbang-nimbang Junior, dia sangat terkejut karena melihat tanda lahirnya Junior di bahunya. Dia juga sampai sarawak. Dia juga sangat-sangat senang dan kaget. Dia juga tidak banyak basa-basi membawa Junior ke ruang tamu kepada Pak Fajar yang menunggu di ruang tamu. Di sini Pak Kardi juga dia mengikuti Mbak Lia ke ruang tamu. Di sini Mbak Lia juga sampailah ke ruang tamu dan Mbak Lia juga ngomong kepada Pak Fajar, "Ini Mas, bayi ini adalah Junior," kata Mbak Lia kepada Pak Fajar. Pak Fajar dia masih kaget, "Masa Junior?" kata Pak Fajar. "Ini benar-benar Junior, dia ada tanda lahir di bahunya," kata Mbak Lia kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga melihat mukanya Junior sambil dipegang pipinya sama Pak Fajar. Pak Fajar juga sangat kaget dan senang. "Benar ini Junior," kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Jika ceritanya di sini juga Pak Fajar juga dia ngomong kepada Pak Kardi bahwa ini adalah anak adik angkat saya yang selama ini dicari-cari. Di sini juga Pak Fajar juga dia menceritakan semuanya kepada Pak Kardi. Terlihat Pak Kardi juga dia ngomong kepada Pak Fajar, "Memang saya juga sangat aneh kepada pembantu saya. Masa dia itu punya bayi tidak punya nama," kata Pak Kardi kepada Pak Fajar. Lalu di sini juga Pak Fajar juga dia ngomong lagi kepada Pak Kardi, "Bagaimana Pak kalau ini Junior ini mau dibawa ke Jakarta sama saya? Pak Kardi percaya nggak sama saya?" kata Pak Fajar kepada Pak Kardi. Pak Kardi juga dia ngomong, "Saya percaya. Masa Pak Fajar yang punya CEO besar mau menipu saya?" kata Pak Kardi kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga sama Mbak Lia juga sangat senang dan Pak Kardi juga dia mengambil peralatan Junior, bangsa susu dan ininya kepada Pak Fajar sama Mbak Lia. Lalu di sisi lain terlihat Dewa sama Nana yang mau dibawa ke majikannya Bu Lilis, yaitu kepada Pak Kardi. Dia juga pas lagi jalan tiba-tiba dikagetkan datang rombongannya si Kehe Tony, yaitu suruhan si Kehe Kevin. Terlihat di sini Dewa juga sangat kaget dan Nana juga sangat kaget. Di sini terjadilah perkelahian antara Dewa sama anak buahnya si Kehe Tony dan Dewa juga dikeroyok oleh anak buahnya si Kehe Tony. Di sini terlihat Bu Lilis juga dia sangat trauma, dia juga langsung lari dari tempat itu minta pertolongan. Terlihat Dewa juga sudah terkapar di jalan dan Nana juga dibikin pingsan oleh si tangkurak si Kehe Tony. Dia juga digendong dibopong ke mobil untuk dimasukkan ke mobil dia. Lalu terlihat di sisi lain si Kehe Tony yang lagi membopong Nana yang lagi pingsan, tiba-tiba Dewa juga mengejar dirinya. Tapi dengan naas Dewa juga di sini dihajar lagi oleh anak buahnya si Kehe Tony dan Dewa juga dibawa oleh si Kehe Tony sama dengan Nana. Dia juga akan dibawa ke suatu tempat oleh anak buahnya si Kehe Tony, yaitu suruhan si Kehe Kevin. Lalu di sisi lain di rumahnya Pak Kardi, Pak Fajar yang mau berangkat ke Jakarta membawa Junior, dia juga menelepon Lucky. Lucky juga yang lagi di perjalanan, dia sangat kaget dan senang karena Junior sudah ketemu dan dia juga akan mencari Dewa sama Nana. Singkat cerita di sini Pak Fajar sudah telepon Lucky, dia juga pamitan sama Pak Kardi, dia mau ke Jakarta. Lalu di sisi lain terlihat di sini Lucky sama Dewi juga sampailah ke tempat itu. Tiba-tiba dia turun dari mobil, dia mengejar ibu-ibu itu yang lari, tiada lain itulah Bu Lilis. Dan Bu Lilis juga dia menceritakan semuanya kepada Lucky sama Dewi. Lalu Bu Lilis juga sudah menceritakan semuanya kepada Dewi sama Lucky. Dia juga langsung pergi dari hadapannya Lucky sama Dewi untuk pergi pulang ke rumahnya Pak Kardi. Terlihat pas Bu Lilis sudah pergi, Lucky sama Dewi juga sangat kaget melihat si Kehe Tony dan anak buahnya membawa Dewa sama Nana ke mobil. Terlihat di sini Lucky sama Dewi juga langsung buru-buru dia pergi ke mobil untuk mengejar mobilnya si Kehe Tony. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Kehe Kevin sama si Nurus Tunjung si Priska juga dia akan menuju ke tempat dimana yang sudah dikasih
alamatnya oleh si Kehetoni. Tiba-tiba dia di perjalanan dia papasan sama mobilnya Pak Fajar. Lalu si jurus tunjung si Priska juga dia lagi ngomong kepada si Ken Kelvin, jangan mobilnya jangan ngebut-ngebut, takut kita kecelakaan. Tiba-tiba dia melihat mobilnya Pak Fajar yaitu membawa Junior. Dia juga langsung putar arah dan dia juga langsung mengejar mobilnya Pak Fajar. Terjadilah di sini kejar-kejaran antara mobilnya Pak Fajar sama mobilnya si Ken Kelvin. Tapi mobilnya si Ken Kelvin dia kehilangan jejak mobilnya Pak Fajar. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 24 Januari 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledad karena Mimin tos mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.